Om Mahendra sebagai pemain lovebird yang di Solo. Nah, terus ini ada apa sih? Ada Kang Yaya juga bareng kesini. Terus tadinya diajakin diajakin sama Yaya kesini. Nah sekarang pengen ngobrolin nih pandangan aja sih Om ya. Kita ngomongin pandangan tentang istilah cetak lovebird atau mungkin kita ganti dulu bahasanya bukan cetak. Kalau cetak jadi terlalu memudahkan sesuatu, kita ganti dulu jadi melatih aja ya. Atau memproses lovebird jadi lovebird berprestasi ya Om. Nah bukan polemik sih, lebih ke banyak yang ada yang beberapa yang bilang saya nggak percaya sama pakan misalkan, terus ada yang nggak percaya dengan vitamin. Itu sih opini mereka dan kita juga harus menghargai setiap opini orang lain. Cuman karena Om sebagai pelaku di dunia lovebird maksudnya, terus Kang Yaya juga di dunia lovebird, kita ngomongin sebetulnya kalau untuk melatih lovebird dan kita bakal bikin lovebird ini jadi lovebird yang berprestasi, itu biasanya Om sendiri langkahnya seperti apa sih Om? Ya dari awal kalau saya kan memang pemilihan bahan dulu, pemilihan bahan sesuai kriterianya kita. Kita pengennya bahan itu mau dijadikan seperti apa? Mau jadikan durasi, mau kita mainkan di fighter, gacor, ataupun ada bahan yang mau kita proses. Nah kita kan perlu tahu kalau itu memang bisa dipelajari, tapi itu feel-nya seseorang gitu, feel gitu loh. Caranya sendiri gitu ya. Itu kita harus dengan seperti itu kita harus tahu dulu, dalam arti kita punya dulu kan gitu. Saya yakin lah kebanyakan orang-orang kayak saya, kayak Maya ya banyak lah teman-teman juga berawal dari dia punya konslet gitu. Kita mempelajari karakternya, habis itu kita tahu caranya. Gitu. Saya juga sering belajar sama Mang Yaya juga, saling sharing. Iya, karena Mang Yaya juga saya ngomong, saya lihat itu banyak yang junior gitu kan. Itu kan berarti apa? Berarti kan terah ya. Nah itu yang saya makanya saya sharing ke Mang Yaya buat menguatkan, dalam arti ini ada orang yang nggak percaya dan ada orang yang percaya bahwa itu bisa dibuat, gitu kan. Kalau dalam arti saya sharing ke Mang Yaya, oh itu iya bisa dibuat, karena memang pernah membuktikan dan melihat gitu. Cuman nggak semua. Iya. Saya sampai gini Om, saya sampai pernah eksperimen bareng sama Kang Yaya. Maksudnya ada burung non-trah lah anggap itu, karena cuman punya basic warna aja. Biola ya, waktu itu punya biola 2, udah gitu Parblue 2. Kita coba disatuin semua, terus dikasih pakan juga yang pakan yang sehat lah ini. Intinya pakan yang sehat, terus di masterin sama burung konslet. Memang dari keempat itu semua nggak semuanya punya bakat gitu Om. Tapi dari keempat ini ada salah satu yang kelihatan nonjol. Mungkin seperti itulah langkahnya. Nah Om, terus ngomongin masalah pakan ya. Menurut Om sama menurut Kang Yaya sendiri, pakan itu bisa jadi salah satu faktor nggak sih menunjang buat lovebird jadi berprestasi dan jadi fighter atau jadi konslet? Menurut Om sendiri gimana Om? Kalau saya pakan? Bukan karena saya juga sekarang ada jualan pakan ya, bukan karena itu, karena sebelumnya saya juga udah pernah bilang pakan itu bisa menunjang gitu loh, memacu, karena kan tingkat kadar birahi lovebird itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang lambat ini kita pacu dengan pakan. Karena kan lovebird bunyi itu kan karena birahi. Nah, konslet itu larinya kan pasti ke arah yang naik terus. Oh iya. Tinggi birahinya sehingga dia jebol birahinya. Nah, itu. Tadi Om bilang bahwa pakan sangat menunjang ya Om ya? Menunjang kalau saya. Kalau buat Kang Yaya sendiri masalah pakan? Ya kalau menurut saya ya hampir sama kayak Om Mahendra tadi, penunjang. Nah itu kadang-kadang kan saya juga kayak dulu punya lovebird bahan, salah satu penunjang buat lovebird itu menjadi matang, ya jadi konslet lah, jadi ngunci, itu dari pakan. Emang betul. Dulu saya sempat eksperimen ya, kayak ke Geger, termasuk ke Alibaba. Jadi dipakai itu pas waktu Geger H-1, waktu Alibaba pas hari hanya dulu, tapi ya pakai pakan penunjang juga. Cuman setelah mapan, nah baru balik lagi ke polos. Karena untuk apa? Untuk kestabilan dari birahi si burung tersebut. Gitu. Berarti untuk pemakaian pakan sendiri pun
sebetulnya kita harus lihat kondisi burungnya ya. Betul, Om betul, bilang. betul. Jadi intinya masalah pakan itu bagi Kang Yaya dan Om Mahendra salah satu penunjang ya Om. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang masih tidak percaya dengan salah satu faktor pakan ini, sebetulnya itu opini dan yang dilakukan sama Om Mahendra dan Kang Yaya, pakan tetap ya Om. Iya, pakan tetap. Untuk istilahnya kelihatan kalau burung udah agak lesu, mungkin dikasih pakan yang menunjang gitu. Kalau vitamin sendiri Om, menurut Om, pandangan Om, vitamin yang baik untuk burung itu yang seperti apa Om? Ya kalau saya selama ini kan memang prosesnya saya dari awal nih, saya cerita dari awal, saya juga nggak menyalahkan orang yang mencoba-coba untuk tetes ini, tetes itu, karena saya sendiri juga pernah mengalami seperti mencoba-coba. Karena tapi itu perlu dilalui oleh pemain juga, biar dia ngerti, biar dia semakin pintar, karena nggak cuma teori gitu, kita harus nyoba ini berhasil atau enggak. Saya pakai vitamin ya biar burungnya sehat gitu aja, karena kan burung bunyi kata Mang Yaya itu kan burung yang bahagia dan sehat kan gitu, gacor. Kalau burung sehat kan otomatis bunyinya rajin ya Om. Kalau burung kurang sehat ya tetap akan bunyi. Jadi vitamin juga perlu sih. Oh iya. Nah, jadi sebetulnya kayak ini mungkin Om ya, kayak manusia gitu. Misalkan yang pertama itu lovebird ngomongin masalah dari bakat. Tidak semua lovebird punya bakat yang bisa konslet dan bisa fighter, nggak semua gitu. Tergantung cepat tidaknya birahinya naik. Nah, kayak gitu itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi bilang ada salah satu faktor dari pakan. Ya. Yang ketiganya salah satu penunjangnya juga vitamin, tapi dilihat dari kondisi burung juga. Kayak penyanyi lah, mungkin kalau penyanyi juga semua manusia bisa nyanyi. Iya. Tapi nggak semua punya suara bagus. Betul. Dan yang punya suara bagus atau udah jadi artis, otomatis pola makannya dijaga, terus vitaminnya jelas. Harus. Wah, karena biar pas manggung gitu, Ya, pas manggung nggak ngedrop gitu Om. Ya. Mungkin konsep-konsep itu juga sama kayak lovebird ya. Iya, bisa diaplikasikan di situ, karena kan ada orang nyanyi misalnya kan, kalau dia orang nyanyi itu kan dia penyanyi, ada yang otodidak, ada yang dia dilatih les kan gitu. Ya itu sama sebenarnya, Robert juga kayak gitu. Cuma kan zaman dulu kita taunya kan itu ya Mang Yaya ya, apa? Kalau begitu dengan sendirinya konslet karena ditinggal mati jodohannya atau tinggal kabur kan gitu. Salah satu faktor faktor rezeki ya. Dari faktor rezeki, tapi kan kita nggak bisa nunggu kayak gitu. Kita pelajari itu kenapa sih kok ditinggal mati itu dia jadi konslet. Kan logikanya harus kita cari di situ. Oh ini karena mungkin birahinya udah nggak tersalurkan, dia jadi stres, birahinya naik, dia jadi konslet kan gitu. Jadi banyak sebetulnya untuk lovebird ini banyak teorinya ya Kang Yaya. Teorinya. Nah untuk Kang Yaya sendiri sama Om Mahendra ini udah hampir beberapa tahun punya burung konslet gitu ya. Di rumah itu nular nggak sih ke burung yang lain? Kalau ibaratnya gini, Om punya yang konslet, otomatis nggak semua burung Om di sini konslet kan? Itu ada ngaruhnya juga nggak sih ke burung yang lain? Kalau untuk jantan ngaruhnya ke emosinya jadi dia ngikut nggak terlalu. Kalau kita sambungin dengan jantan fighter atau apa, dia kan emosinya juga ngikut. Dalam arti lagu dari tarikannya, cuma dia udah punya bakat ya dia kan mau konslet mungkin kan, kalau nggak ada ya dia ngikut gacor. Oh, tapi pasti ada pengaruhnya ya Om ya? Pasti ada. Kalau untuk Kang Yaya sendiri gimana Kang? Ada nggak punya burung konslet di rumah, terus punya lovebird yang lain, bisa jadi ngaruh nggak sih ke lovebird yang lainnya? Ngaruh sih, ngaruhnya dari itu jadi apa? Ketarik dia Master gitu. Yang misalkan kan itu banyak tuh burung, misalkan yang konslet ada 2, masa tetangganya nyanyi dia nggak ikut gitu, jadi bener itu nyanyi bareng gitu ya. menular gitu. Terus kalau satu lagi Om, karena kita ngomongin masalah cara gimana kita bisa mengolah bakat lovebird jadi konslet atau punya bakat fighter atau ngekek panjang kayak gitu Om. Salah satunya tadi kita udah omongin masalah